Ya, akan diselenggarakan ujian tesis untuk Ibu Kristina Andriani. Selaku Ya, tim pertama adalah Ibu Profesor Dr. Kusrini MKom, yang kedua adalah Bapak Dr. Andi Sunyoto MKom. Oke, Ibu Kristina, nanti dipersilahkan untuk memaparkan tindak lanjut hasil catatan hasil penelitian tesis. Waktunya cukup singkat nih Bu, 15 menit. Bisa ya, Prof. Bisa di-share paparannya. Baik, Prof. Sudah terlihat, Prof? Ya, sampun. Bisa di cover awal itu. Ya, supaya Ibu bisa lebih tenang, lebih lancar ketika presentasi. Sebaiknya berdoa terlebih dahulu, Ibu. Baik, Prof. Ya, baik, Prof. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Prof. Dr. Emma Utami, SSI MKom, Profesor Dr. Kusrini MKom, dan Dr. Andi Sunyoto MKom. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil revisi seminar tesis yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Untuk judul penelitian saya di sini adalah prediksi nilai realisasi investasi menggunakan metode support vector regression dan long short term memory dengan studi kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. Untuk latar belakang dari penelitian ini sendiri adalah adanya satu, realisasi investasi ini merupakan salah satu faktor dari pendukung pertumbuhan ekonomi dan menjadi tanggung jawab pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah dengan dibentuknya suatu instansi atau lembaga khusus yang menangani penanaman modal, dalam hal ini realisasi investasi. Yang kedua adalah penetapan target realisasi investasi di Kota Magelang ini sendiri setelah dilakukan wawancara dengan petugas ini untuk penetapan target ditetapkan menurut perkiraan, sehingga dari data target realisasi dan pencapaiannya itu seringkali terjadi selisih yang sangat besar. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui algoritma mana yang lebih unggul di antara algoritma SVR dan LSTM untuk melakukan prediksi nilai realisasi investasi. Untuk rumusan masalah di sini kami lakukan penyesuaian dari tindak lanjut revisi yang disampaikan oleh Prof. Kusrini dan Prof. Emma mengenai konsistensi dari rumusan masalah dengan kesimpulan. Kemarin ada satu rumusan masalah, di sini kami jabarkan menjadi 3, yaitu yang pertama, bagaimana akurasi hasil prediksi nilai realisasi investasi ini dengan menggunakan algoritma SVR dan algoritma LSTM. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan hasil prediksi nilai realisasi investasi ini menggunakan 2 algoritma tersebut untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, ini algoritma manakah yang lebih unggul di antara kedua algoritma tersebut, yaitu di algoritma SVR dibandingkan dengan algoritma LSTM. Kemudian untuk pre-processing data, di sini kami melakukan penyesuaian juga dari tindak lanjut revisi Bapak Mei terkait dengan adanya data kosong. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini adalah data dari tahun 2007 sampai 2020 dengan jumlah data adalah 160 data, di mana pada data ini terdapat 2 data kosong di dalamnya. Namun setelah kita lakukan
wawancara ulang dengan petugas karena sebelumnya disampaikan tidak mungkin ada data kosong seperti itu. Tapi karena saat wawancara tidak dapat disajikan data yang valid terkait data tersebut, maka data ini saya drop atau saya hilangkan sehingga mengurangi jumlah data menjadi 160 data. Selain itu, di tahap preprocessing ini juga dilakukan penanganan terhadap data outlier. Seperti terlihat di sini ada beberapa data outlier. Ini menindaklanjuti revisi dari Bapak Mei dan Prof. Emma terkait untuk penambahan penjelasan dan penanganan dari data outlier tersebut. Untuk penanganan data outlier ini kami menggunakan identifikasinya menggunakan teknik jarak interkuartil atau IKR, di mana dari referensi yang kami dapat dari IGUSTI tahun 2014, ini salah satu cara untuk mengidentifikasi data outlier, ini dengan menggunakan teknik IKR, di mana data outlier ini dibagi menjadi 2 data outlier, yaitu data minor dan data mayor. Di sini untuk data mayor atau extreme outlier, ini karena nilainya sangat ekstrim, maka kita hilangkan dengan jumlah 7 data, sedangkan sisanya atau minor outlier ini kita ganti dengan nilai median, karena dari referensi tersebut data outlier bisa diganti dengan nilai median atau nilai upper atau nilai min seperti itu. Sehingga jumlah data yang ada yang kita gunakan ini berkurang menjadi 153 data. Untuk skenario prediksinya di sini menggunakan 3 skenario di sini, yaitu skenario jangka pendek atau prediksi bulanan. Ini karena pembagian data training dan data testingnya adalah 80% dan 20%, maka untuk data training ini berjumlah 121 data dan data testingnya 31 data. Dan untuk prediksi bulanan ini menggunakan 1 data input yang digunakan untuk memprediksi 1 data bulanan berikutnya. Jadi 1 data input dan 1 data output. Kemudian untuk jangka menengah atau prediksi tahunan, ini memiliki 112 data training dan 29 data testing, di mana menggunakan data input 1 tahun atau 12 bulan untuk memprediksi bulan ke-13 dan seterusnya. Kemudian untuk jangka panjang, ini untuk skenario 3 tahunan, di sini menggunakan 93 data training dan 24 data testing, di mana untuk data inputnya adalah 3 tahun atau 36 data untuk memprediksi bulan ke-37 dan seterusnya. Kemudian terkait hasil prediksinya dari masing-masing skenario, ini menindaklanjuti revisi dari Prof. Kusrini, Prof. Emma, dan Bapak Mai untuk menambahkan perhitungan dari SVR dan LSTM untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing skenario atau arsitektur dari masing-masing skenario. Itu sudah kami tambahkan, dan dari masing-masing skenario terdapat peningkatan akurasi, dalam artian nilai evaluasi errornya ini berkurang seperti itu. Jadi di prediksi bulanan ini untuk algoritma SVR untuk masing-masing kernel di hasil sebelumnya ini ada di range 0,50 sampai 0,51, dan ini sudah terjadi peningkatan dengan nilai errornya di 0,44 sampai 0,49. Sedangkan untuk di algoritma LSTM untuk hasil yang kemarin itu di range 0,49 sampai 0,51, dan di sini ada peningkatan 0,44 sampai 0,47. Sedangkan di prediksi tahunan ini untuk algoritma SVR dan LSTM ini sama juga terjadi peningkatan di hasil sebelumnya itu di range 0,51 sampai 0,56 untuk SVR, dan untuk di hasil ini adalah di angka 0,50. Untuk di LSTM sendiri ini hasil yang
Sebelumnya ini di angka 0,7 sampai 0,53, pada hasil ini di 0,44 sampai 0,45. Selanjutnya untuk hasil prediksi 3 tahunan ini sama seperti yang di bulanan dan tahunan. Untuk peningkatannya di hasil sebelumnya adalah di range 0,53 untuk SVR. Di hasil ini adalah 0,50. Sedangkan di algoritma LSTM ini yang kemarin di 0,51, di hasil ini adalah 0,48 sampai 0,49. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, menindaklanjuti dari revisi dari Prof. Kusrini dan Prof. Emma untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah dituliskan di depan. Ini ada 3 kesimpulan yang kami dapatkan. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama terkait akurasinya, di sini untuk algoritma LSTM terjadi peningkatan nilai evaluasi errornya di 0,44 sampai 0,49, LSTM di 0,44 sampai 0,5. Namun dari hasil evaluasi ini bila dikategorikan masih dalam kategori belum optimal karena akurasi prediksi ini akan semakin baik apabila nilai RMSE-nya semakin kecil atau mendekati 0. Kemudian yang kedua, dari rumusan masalah untuk membandingkan dari masing-masing skenario di 2 algoritma. Di sini yang kami simpulkan adalah untuk algoritma SVR ini hasil yang paling baik dari nilai evaluasinya itu ada di prediksi bulanan. Sedangkan untuk algoritma LSTM ini hasil yang baik itu ada di prediksi bulanan dan jangka menengah atau di prediksi tahunan. Dan yang ketiga terkait rumusan masalah algoritma mana yang lebih unggul. Di sini dapat kami simpulkan walaupun dari hasil prediksinya ini belum optimal, namun dari nilai evaluasi errornya ini kalau dapat kita lihat tadi untuk algoritma LSTM di semua skenario ini memiliki nilai yang lebih unggul dibandingkan dengan algoritma SVR. Sehingga kami dapat menyimpulkan untuk algoritma LSTM pada kasus di Dinas Penanaman Modal Kota Magelang ini untuk algoritma LSTM lebih baik dibandingkan dengan algoritma SVR. Mungkin demikian Prof yang dapat kami sampaikan terkait revisi dari seminar hasil kemarin. Masih banyak saran masukan yang kami butuhkan untuk penyempurnaannya. Waktu saya kembalikan ke Prof. Emma. Ya, terima kasih banyak Ibu Christina. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran. Dimulai dari Prof ini, monggo Prof. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Emma. Oke, Bu Christine ya. Saya mengapresiasi ini sudah sampai tahap ini ya. Mudah-mudahan ini bisa selesai hari ini dan bisa ikut judisium sehingga lulus pada semester ini ya Bu ya. Iya, baik. Judulnya itu adalah terkait dengan prediksi realisasi investasi begitu ya? Iya, Prof. Boleh diperjelas Bu, yang dimaksud dengan realisasi investasi itu apa? Realisasi investasi yang di sini yang dimaksud adalah investasi yang dicatatkan di suatu kota seperti itu dari penanaman modal yang dilakukan oleh investor. Jadi kita mengolah data para investor yang masuk di suatu kota itu kita olah datanya dari modal yang mereka catatkan seperti itu kita kelola dan kita banyaknya modal yang diberikan pada suatu wilayah gitu ya? Iya. Ini untuk wilayah mana Bu? Ini di Kota Magelang, Prof. Kota Magelang. Sudah disebutkan ya kalau itu batasannya di Kota Magelang ya? Iya sudah Prof. Baik. Kemudian kenapa SVR dan LSTM yang Ibu pilih? Ya, karena di penelitian ini saya ingin menyelesaikan masalah terkait dengan prediksi dengan data time series seperti itu, Prof. Jadi menurut referensi yang saya dapatkan, ini SVR ini cocok digunakan untuk kasus regresi seperti itu. Dan dengan untuk data yang non-linear. Kemudian selain itu LSTM juga cocok digunakan untuk
meneliti data dalam bentuk time series seperti itu. Jadi mendasar pada hal tersebut saya memilih dua algoritma ini untuk digunakan dalam penelitian. Oke, baik. Ibu bisa ceritakan bagaimana proses kerja SPR? Nih, kalau yang dari saya referensi di sini, Prof, untuk SPR ini proses kerjanya dia karena untuk muncul untuk data non-linear ini untuk mendapatkan fungsi regresi seperti itu seringkali menimbulkan overfitting seperti itu. Jadi di SPR ini terdapat perhitungan Lagrange multiple sequence learning gitu, Prof. Di mana itu nanti dihasilkan di data training dan digunakan untuk melakukan evaluasi di data testing. Jadi perhitungan di data training ini nantinya mempengaruhi hasil di data testing. Seperti itu. Jadi intinya sih mencari fungsi regresi di mana supervektor itu banyak nanti yang berada di sekitaran fungsi regresi tersebut. Oke. Inti dari SPR. Ibu ada nggak contoh kasusnya yang Ibu kerjakan gitu dengan menggunakan SPR? Contoh perhitungannya atau seperti apa, Prof? Iya, contoh perhitungannya. Di laporan ini sudah saya tuliskan di halaman sebentar. Di halaman 55. 55, oke. Saya ada di 55 sekarang. Oke. Di sini tahapan untuk menghitung algoritma SPR tersebut, di mana yang pertama kita menentukan jarak antar datanya. Ini untuk masing-masing kernel. Kalau untuk kernel RBF ini menselisihkan jarak datanya dan dikuadratkan. Jadi di sini kita menghitung jarak antar data untuk setiap periodenya. Kemudian ini juga sudah kita tuliskan untuk RPF dan polinomial. Kalau di polinomial ini mengalihkan dikalikan datanya. Kemudian kita melakukan perhitungan metrik Hessian karena metrik Hessian ini nanti digunakan untuk menghitung learning rate. Di sini untuk metrik Hessian ini juga menggunakan data dari jarak antar data tadi digunakan di perhitungan metrik Hessian ini. Dan untuk perhitungan sequential learning ini meliputi 3 tahap. Di sini ini menghitung nilai errornya. Ini dari rumusnya ini. Oke, ya. Oke, kalau dari contoh perhitungan ini yang digunakan hanya satu variabel ya, Bu? Iya, Prof. Waktu, ya? Hanya nilai investasi saja. Nilai investasi sama waktunya ya, sama tanggal? Iya. Kenapa Ibu tidak memperhitungkan variabel yang lain? Apakah hanya waktu saja? Atau kalau misalnya naik itu cenderung naik terus gitu, tapi tidak memperhatikan, oh ini sedang bulan puasa kah misalnya, oh atau ini sedang masuk masa masuk anak sekolah kah, atau seperti apa gitu, itu ngaruh nggak? Kalau dari data setnya sendiri ini memang ada 3 fitur ya, Prof. Ada jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, dan jumlah nilai investasinya. Tapi setelah kemarin kita cek korelasinya, itu memang nilainya di angka 0,33. Jadi menurut saya itu angkanya masih kecil korelasinya, seperti itu, Prof. Jadi saya menghitungnya hanya dari nilai investasinya saja. Seperti itu. Jadi Ibu sudah ngecek variabel lain, tapi nilai korelasinya rendah. Iya. Dijelaskan di mana, Ibu? Di halaman di halaman 45. Halaman 45. Berarti di bab 3 ya? Iya. Oh, bab 4.
45. Perhitungan korelasinya di mana, Bu? Kalau kemarin kami menggunakan SNS plot aja, Prof, tapi memang tidak saya tampilkan di sini. Saya hanya mendeskripsikan mendeskripsikannya di sini terkait hasil yang diperoleh. Kalau menurut saya baiknya nanti ditambahkan ya, supaya orang yakin bahwa oh memang ini satu ini memang apa yang berpengaruh begitu ya. Ibu sudah melakukan, kan sudah dikerjakan. Sayang Iya. kan kalau nggak dilaporkan ya, seolah-olah hanya punya satu gitu ya. Ya, kemudian Ibu yang di arsitektur LSTM gambar 2.2 itu. Ya. Gambar 2.2 itu kalau diterjemahkan dengan menggunakan datanya itu gimana ya? Makna dari gambar itu. Halaman 29, Bu. Ya. Di sini untuk alur kerjanya di sini nilai A sebelum dan sesudah ini adalah data inputan sebelum dan sesudahnya, di mana di dalamnya ini masing-masing memiliki gerbang-gerbang, di mana LSTM ini memiliki gerbang forget gate, gerbang gate, gerbang input dan gerbang output seperti itu, Prof. Jadi untuk setiap gerbang LSTM ini nanti akan melakukan perhitungan 3 gerbang tersebut, di mana dalam perhitungan itu menggunakan H-1 atau output sebelumnya yang digunakan dalam perhitungan di gerbang berikutnya dengan data input saat ini atau XT. Untuk penjelasan di masing-masing gerbangnya itu dilakukan perhitungan, di mana di forget gate ini untuk melakukan seleksi seperti itu karena dengan menggunakan aktivasi sigmoid dengan menghitung output sebelumnya dan output saat ini dan apakah nilai itu dipertahankan atau tidak. Kemudian di gerbang inputnya itu ada gerbang 2 hal yang dilakukan, itu untuk aktivasi sigmoid itu juga menggunakan output sebelumnya dan output saat ini. Kemudian untuk cell state-nya, untuk pembaruan cell state itu menggunakan nilai tangan, di mana nilai tangan itu berada di range 1 sampai -1. Kemudian cell state itu akan diperbarui dengan menghitung dari hasil forget gate yang dihitung, kemudian cell state sebelumnya, input yang sudah dilakukan di perhitungan input ini sebelumnya, dan cell state itu sendiri. Dan yang terakhir itu di data output, gerbang output. Gerbang output ini juga menghitung output gate-nya dan hasil nilai output order ke T-nya, di mana di situ perhitungannya adalah dari output gate-nya dikalikan dengan tangan cell state-nya, seperti itu. Dan itu nanti digunakan untuk LSTM berikutnya, seperti itu, Prof. Oke, baik. Tadi Ibu ceritakan ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya, yang punya datanya berbeda ya, dan itu untuk masing-masing jangka itu tetap ya jumlah data yang dimasukkan di dalam LSTM-nya. Ya, di masing-masing skenario untuk data yang diinputkan itu data inputnya yang berbeda, Prof. Kalau yang di bulanan itu hanya 1 data input, di tahunan 12 data karena 12 bulan, kemudian di 3 tahunan ada 36 data atau 36 bulan. Nah, itu bisa nggak kalau digambarkan di dalam arsitektur LSTM-nya itu? Bisa, karena itu data input, kemudian 1 hidden layer dan 1 output, seperti itu. Perbedaannya di data inputnya. Ya, okay. Nah itu bisa disampaikan masing-masing skenario, gambarnya seperti apa, ditambahkan di bab 4, nggih, Bu? Iya, baik, Prof. Kemudian tadi penjelasan Ibu tadi itu sudah ada belum di bab 4 ceritanya, contoh perhitungannya?
Sudah ada, Prof. Sudah Tidak saya ada. tambahkan. Berarti nanti arsitekturnya disampaikan sebelum penjelasan itu ya. Jadi arsitekturnya Ya. dulu seperti apa, kemudian nanti detail dari arsitekturnya itu bisa diceritakan bagaimana proses untuk perhitungannya. Oke, baik dari saya cukup Bu Emma. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih, Terima Prof. kasih banyak Prof Rini. Ya, ada dua hal yang saya sarikan dari feedback Prof Rini. Pertama adalah dasar pemrioritasan variabel itu sebenarnya sudah Ibu lakukan tapi belum Ibu tuangkan dalam laporan, itu perlu ditambahkan. Kemudian tadi ada prediksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu perlu disajikan dalam bentuk gambar arsitektur di bab 4. Ya, ada dua hal itu nggih, Bu. Ya, Ya. terima kasih Prof ini. Kita lanjutkan ke Bapak Dr. Andi, monggo Bapak. Terima kasih Prof Emma. Selamat pagi Ibu Kristina ya. Ya, pagi Pak. Kristina, selamat ya sudah sampai tahap ini Bu ya, tahap terakhir nih ya. Ya. Oke, Ibu pertama Ibu menggunakan data time series ya, benar ya? Ya. Benar. Data time series data yang seperti apa Ibu? Bisa diceritakan Ibu? Sama ditunjukkan Bu, ini loh Pak data time series untuk yang seperti ini gitu ya. Nih, kalau menurut yang saya baca, time series itu merupakan data beruntun seperti itu, Prof. Pak. Berarti data-data yang ada itu saling terhubung seperti itu. Jadi seperti skenario yang kedua Bisa ditunjukkan tahunan. Bu, saling terhubung itu seperti apa? Coba datanya seperti apa datanya Ibu? Terhubung itu seperti apa? Datanya di data. Sebentar. Di tabel 411 misalnya, Tabel di halaman 56. 411. 56 Ibu. Jadi untuk yang data bulanan seperti ini. Jadi ini data bulanan. Ya, karena ini prediksi bulanan. Oke, data skenario bulanan. X1 itu apa, Bu? X1 itu data saat ini. Data saat ini, kemudian target. Targetnya itu data yang akan diprediksi. Data yang akan diprediksi. Maksudnya, Bu? Jadi kita memiliki data nilai investasi atau X1 ini, di mana yang akan diprediksi ini adalah data investasi itu sendiri di bulan berikutnya. Seperti itu, Pak. Berarti target itu artinya apa, Bu? Target itu, Bu? Bulan nilai berapa? Gimana? Bulan berapa maksudnya? Ini bulan berikutnya. Jadi bulan XI bulan Januari, target bulan Februari, seperti itu. XI bulan Januari, target bulan Februari, kemudian XI bulan Februari. Gimana sih bacanya, Bu? Bener ya tabel 411 ya? Iya. Coba pakai datanya aja, Bu. Ini berarti kan tanggal berapa? Bulan Januari, tanggal 8 ya? Atau gimana, Bu? Ini tanggal 1 bulan Agustus 2007. Ini tanggal 1 bulan Agustus 2007. Oke, ya, terus? itu ada data realisasi 8 miliar sekian. Nah, ini nanti XI ini digunakan untuk mencoba untuk digunakan memprediksi bulan September, tanggal 1 bulan September 2007, seperti itu. Jadi menggunakan satu data saja yang digunakan input dan digunakan untuk output. Untuk memprediksi tanggal 1 bulan September. September 2007. Kalau kita lihat di sini datanya sorry. Ini bergeser satu-satu. Oh, ini tuh target itu berarti -1 ya, +1 ya? Iya, +1. Saya kurang paham ya cara menyajikan seperti apa enggak ya? Biasanya langsung dibaca di bawahnya, ini dibaca ini kan 269 ini kan diambil dari ini ya. Ya, dari data nilai investasinya di sini. X+1. Begitu juga dengan yang tahunan,
X1 sampai X12 dan Kembali lagi ke tadi Bu, pertanyaan yang Prof ini Bu, kenapa pakai LSTM dan SVR Bu? Kenapa nggak pakai pendekatan klasikal untuk time series forecasting ya? Kan kalau time series forecasting itu banyak Bu, ya sudah ada ya, misalnya ada auto regression, moving average, ada auto regressive, ada Sarimax, ada Arimax, ya, ada Fermat dan macam-macam Bu. Kenapa kok Ibu menggunakan kalau saya amati kan sebenarnya aslinya yang Ibu pakai ini kan adalah metode untuk regresi ya. Ya. Metode untuk regresi ya. Artinya regresi itu di dalamnya nanti ada regresi yang biasa ada yang time series ya. Kenapa nggak Ibu memakai spesifik yang untuk time series ya? Seperti saya bilang tadi ada Arima, ada Sarimax dan seterusnya itu Bu. Ya, kalau dari referensi yang saya baca sih memang ada beberapa metode seperti itu Pak. Ada Arima dan segala macamnya, tapi di awal saya mau melakukan penelitian ini, yang referensi yang banyak saya dapat itu SVR dan LSTM. Jadi itu yang saya gunakan. Untuk Kalau Arima saya memang Ibu malah jarang saya menemukan ya. Saya belum menemukan ya. Kalau LSTM bisa ya untuk time series ya, tapi untuk SVR itu kok saya melihatnya jarang atau malah saya belum ketemu untuk menggunakan data time series ya. Jadi ada regresi ya. Kan ada Bu ya, ada regresi sendiri, ada yang time series sendiri ya. Ya. Itu kan ya, ada bedanya kan, artinya kan ketika time series ya pendekatannya algoritma time series gitu ya. Ketika regresi biasa ya regresi, salah satunya ada LSTM, ada SVR, ada macam-macam lah ya, ada NN juga di situ. Kenapa Ibu mau menggunakan itu? Pertanyaan saya itu, kenapa nggak pakai yang classical time series yang biasanya dipakai itu, yang sudah memang itu adalah algoritma untuk time series gitu. Ya, karena saya melihatnya dari dua masalah itu tadi, Prof. Dari untuk SVR dari regresinya, kalau STM untuk time series-nya saya menyaringnya seperti itu. Jadi ada dua hal di sini yang bisa diselesaikan dari masing-masing metode. Walaupun memang. Tapi kan jadi nggak fair juga kan Bu, datanya itu time series tapi dipaksa diselesaikan dengan regresi gitu. Sedangkan LSTM bisa untuk time series ya, mesti bagus yang LSTM kan gitu ya. Oh, enggak. Artinya apa? Itu dua hal yang memaksa Ibu, maaf nih ya Bu Christina, kan memaksakan nih algoritma yang kan LSTM bisa untuk time series ya, bisa saya ngomong bisa, tapi sebenarnya dia adalah tidak untuk ada yang lebih biasa dipakai tadi Sarimax, ada Arima, moving average dan seterusnya ya. Gitu. Kemudian satu lagi agak dipaksakan nih Ibu menggunakan SVR. Ada hasilnya ada ya. Tapi mesti hasilnya biasanya tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena memang dia tidak mumpuni di situ kan ya. Algoritma SVR itu setahu saya untuk regresi, bukan untuk time series. Ya, kayak saya melihatnya itu sih Bu ya. Jadi agak dipaksakan nih. Terus kalau udah kayak gitu kan bisa dilihat mesti bagus yang LSTM, karena LSTM untuk time series. Saya kurang paham juga misalnya nanti Ibu menggunakan data-data yang sudah time series. Yang benar-benar memang algoritma time series murni gitu ya. Nah, memang seperti itu. Saya di situ sih ininya ya Pak. Kritisnya di situ ya. Algoritma ini dipaksa untuk time series itu ya. Gitu Ibu. Kemudian tadi di skenario tadi Bu menggunakan apa Bu? Saya lupa tadi. Skenarionya tadi ada data. Ibu memiliki data dari tahun berapa sampai tahun berapa, Bu? Dari 2007 sampai 2020. 2007 sampai 2020. Semuanya bulanan, Bu, ini? Iya, bulanan. 2020, oke. Kemudian untuk memprediksi misalnya September nih ya, sorry. Apa yang enak ya? Misalnya untuk memprediksi Desember 2021 nih Bu, Ibu pakai data yang mana Bu? Desember 2021. Iya, itu yang Ibu pakai data apa Bu? Ini nanti tergantung dari skenarionya tadi Pak. Kalau bulanan berarti kan di November 2021. Kalau tahunan berarti kan dari Desember 2020 sampai
November 2021 seperti itu. Sebentar. Kalau menggunakan apa? Bulanan, berarti Ibu menggunakan apa sih, Bu? Kalau bulanan berarti kan 1 bulan sebelumnya untuk memprediksi bulan berikutnya seperti itu, Pak. XT dan XT plus 1. Jadi kalau Desember 2021 berarti kalau dari skenario saya ini diprediksi menggunakan November 2021. Oke, selain bulanan, Bu? Selain bulanan tadi prediksi tahunan atau 12 bulan, sehingga data 12 bulan digunakan untuk memprediksi bulan ke-13. Seperti itu, berulang seperti itu. SC. Di mana, Bu, letak time series-nya, Bu? Kalau Ibu mau pakai hanya -1 yang dipakai. Yang bulanan maksudnya ya? Nggih. Ya. Karena kemarin memang tidak time series, Bu. Kalau Ibu memakai hanya satu ya, bulan yang bulanan sebelumnya. memang cuma 1 data. Ya, yang itu bukan time series makanya. Ya. Itu bedanya, Bu, ya, kalau kita menggunakan data. Jadi bukan time series, Bu. Time series itu kan datanya ini ya, artinya apa? Misalnya nih kalau Ibu menggunakan moving average nih ya, Ibu menggunakan N, berarti menggunakan rata-rata 3 bulan terakhir. Ya. Jadi artinya itu apa ya? Kita memperhitungkan apa? Seriesnya itu ya, series datanya itu diperhitungkan, bukan di terakhir saja, Ibu. Nah, saya kurang paham nih, apakah memang algoritmanya yang seperti itu atau seperti apa? Ya, karena kalau kita melihat melihat algoritma itu, kalau kita menggunakan yang regresi biasa, yang multivariat dan seterusnya itu biasanya inputnya adalah variabelnya itu yang kolom. Ya, kalau kita menggunakan time series itu yang diinputkan adalah variabelnya adalah yang barisnya. Barisnya itu. Jadi kalau saya amati di sini Ibu belum data time series, tapi perlakuannya ya, mungkin dicek lagi, Bu. Perlakuannya kayaknya belum time series itu. Perlakuan perhitungannya. Sama tadi yang dibilang setuju dengan Prof. Dini tadi, kenapa Ibu menganalisa enggak? Namanya indeks season index atau indeks musim. Iya. Indeks musim itu gini, Bu, contohnya, Bu, nggih. Belum tentu perkiraan dari bulan yang misal tadi ya Desember tadi itu disolusi dengan bulan yang sebelumnya. Itu perlu dianalisa dulu apakah dia indeks musim apa enggak. Contohnya. Kalau Ibu paling gampang contohnya ini yang ini ya, alat tulis ya. Ibu mau memprediksi apakah di bulan bulan biasanya apa ya? Juni itu penjualan alat tulis itu apakah seberapa ya bulan Juni itu? Itu belum tentu Ibu bisa menggunakan bulan sebelumnya. Kenapa? Karena biasanya di alat tulis itu ada indeks musim. Kenapa? Di pergantian semester itu terjadi kenaikan yang signifikan, ya, sehingga kalau kita melihat dari data sebelumnya itu mesti akan salah di prediksinya. Errornya akan semakin tinggi. Karena apa? Bisa jadi ketika kita memprediksi bulan Juni tahun itu bisa mungkin kita bukan menggunakan sebelumnya, tapi bulan Juni di tahun yang sebelumnya. Bisa jadi seperti itu kalau kita menggunakan ya tadi ya, kita harus menganalisa dulu ya datanya seperti apa, ada indeks musim apa enggak, itu perlu dicek dulu sih ininya. Ya. Kalau dari hasil ini yang saya lakukan wawancara, memang yang kita lihat tadi datanya kan ada data yang sangat jauh gitu, Pak. Itu karena ada kebijakan waktu itu, sehingga datanya sangat jauh dari data ini yang Ibu ada. harus menunjukkan ya di naskahnya tadi bahwa saya menggunakan ini karena tidak menggunakan ini enggak ada indeks musimnya. Saya hasil dihitung dulu ya, ada enggak indeks musimnya, ada enggak perubahan yang sangat drastis pada periode data tertentu. Ditunjukkan. Itu yang ada tadi terus dihapus nilainya itu, Bro. Ya, Ibu cari nanti gimana cara mengatasinya seperti itu ya. Okay. Bukan langsung dihapus ya, Ibu. Nanti dicari ya bagaimana menangani metode kalau ada seperti itu. Ya tadi kita bisa jadi nanti caranya itu bukan menggunakan bulan sebelumnya, tapi bisa menggunakan bulan yang sama di tahun sebelumnya atau menggunakan periode tertentu di tahun sebelumnya. Nah, itu yang perlu ini, Bu ya. Makanya
kalau saya amati, kalau Ibu hanya menggunakan satu data di bulan sebelumnya, ada tahun sebelumnya, ya kurang pas Ibu. Kurang pas ya. Itu time seriesnya jadi nggak kelihatan nanti. Ya, yang bulanan nanti, ya. Terus ininya algoritmanya kalau bisa ya ini ya memang benar-benar time series ya, jangan kita mau yang lain. Kalau LSTM mungkin masih bisa dipakai ya, mungkin SVR perlu diganti Bu ya. SVR tuh agak dipaksakan menurut saya kalau itu dijadikan sebagai time series prediction ya, karena dia hanya biasanya dari regression aja ya. Ini jadi itu yang perlu. Kemudian satu lagi Bu, ini kan sayangnya ini udah ada hasil Bu ya, tapi tidak ada perbandingan ya. Tidak ada perbandingan dengan riset yang sebelumnya. Sehingga apa sih keuntungan kalau kita menggunakan riset sebelumnya untuk sebagai benchmark ya, benchmarking, itu kita akan selalu berusaha kalau hasil kita belum mencapai apa yang kita inginkan, belum mencapai yang kita target tadi, yang riset sebelumnya, kita akan berusaha terus mencari alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau Ibu tidak menggunakan itu, ya seperti tadi, skenario dijalankan, ya jalan terus, ada hasilnya ditulis, ya kemudian dilaporkan. Ya, tapi kurang ada naluri untuk bagaimana sih saya bisa mengalahkan untuk yang sebelumnya. Jadi ketika selesai, apakah ini hasil terbaik? Ya belum tentu gitu kan ya. Nah, kalau Ibu menggunakan referensi yang sebelumnya sebagai benchmarking atau sebagai baseline untuk nilai yang mau ditarget, yaitu akan ada Ibu, akan ada semangat nih. Ini kurang bagusnya saya apain ya ini? Saya apain dulu? Datanya jangan-jangan harus saya reprocessing dulu, dan jangan-jangan saya harus menggunakan metode yang lain dulu. Nah, itu kelemahan atau kelebihan kalau Ibu menggunakan benchmark untuk yang itu sebelumnya. Kalau nggak ada, yang ngalir aja gitu ya, ada hasilnya ditulis. Ya, itu yang kurang bagus Bu. Jadi apapun hasilnya kadang-kadang ya udah dipakai aja itu. Ya karena ini Gimana, Bu? Pak, saya cari referensi yang untuk memprediksi nilai realisasi investasi ini memang saya belum menemukan seperti itu. Iya, baik ya, di Bu, lokal ini, Bu, maupun di luar. Jadi saya mereferensi algoritmanya seperti itu. Ibu, kalau golongan kita nih, saya ini ya, saya ini sebutkan saya aja ya. Kalau saya meneliti kemudian yang lainnya belum ada, itu pertanyaan buat saya Bu. Ya, karena saya orang yang masih baru meneliti gitu kan ya. Jangan-jangan kalau saya nggak ada temannya, jangan-jangan emang nggak cocok dari penelitian ini. Atau masalahnya yang diambil masalahnya yang nggak pas. Ya, masalahnya jangan-jangan kita terlalu spesifik, bukan spesifik ke masalah investasi tadi ya. Jangan-jangan masalahnya sebenarnya yang harus kita angkat adalah di hanya time series saja, jangan-jangan. Tidak sampai ke masalah investasi gitu ya. Nah, kita itu yang kalau saya pribadi seperti itu Bu melihatnya. Ya mungkin saya terlalu spesifik nih sehingga itu hanya berlaku untuk di Kota Magelang saja. Nah, sehingga kita bandingin jadi susah. Ya, berarti saya harus naikin nih levelnya, berarti saya harus mungkin yang saya ambil adalah permasalahan di time series, bukan permasalahan di investasi Kota Magelang. Tapi permasalahan di time series-nya. Gitu Bu ya. Kalau sekelas saya ini kalau ketemu gitu ya, wah kok nggak ada temennya gitu ya. Ya udah berarti jangan-jangan saya salah nelitinya gitu kan. Jangan-jangan sebenarnya permasalahan yang saya angkat itu nggak pas. Sehingga memang nggak ada orang yang ambil situ kan, nggak ada temennya gitu. Kalau saya sih gitu. Ya. Kalau di data Kaggle saya lihat sih ada berapa yang data investasi Pak, tapi memang yang untuk penelitiannya belum ada satu itu clustering di DPM PTSP Prof Jateng kemarin yang saya temukan. Cuma 2 itu yang saya temukan. Ini Bu, kan Ibu tadi Pak realisasi Bu nggih? Iya. Realisasi itu kan datanya kan tidak harus realisasi. Maksudnya gini Bu, yang kan sama dengan data time series biasa kan. Tahun ini pendapatan berapa, ini berapa kan sama aja itu. Ya nyebutnya data realisasi, tapi kan nilai datanya kan sebenarnya kan saya penjualan tahun sekian, tahun sekian, bulan sekian, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret tahun sekian, bulan Januari lagi itu seterusnya. Ini kan sama kan Bu? Ya, kan sama itu sebenarnya ya. Jadi itulah mungkin karena Ibu menutup diri itu untuk saya harus yang realisasi investasi gitu ya. Nah, itu jadinya Ibu nggak ketemu temennya gitu kan ya.
di situ. Sebenarnya mungkin kalau menurut Ibu mau lebih general lagi, yang diambil permasalahan adalah permasalahan di time series forecasting. Ya. Itu nggih, Bu? Oke. Ya, Makasih Bu Kristina, makasih Prof. Emma. Oke, matur nuwun Bapak Dr. Andi. Oke, ada 3 hal yang saya sarikan dari masukan Bapak Dr. Andi. Pertama, bahwa target temuan sebagai kontribusi dari penelitian perlu diperkuat supaya tadi terhindar dari kesan yang dipaksakan tadi ya. Tetapi kalau sungguh-sungguh ditindaklanjuti ganti metode, nanti penelitiannya belum selesai ya. Nah, yang berikutnya adalah ini perlu untuk lebih dilengkapi perlakuan khususnya untuk prediksi yang bulanan, Bu. Ya, nah itu bisa juga digunakan untuk memperkuat batasan ya. Jadi khusus untuk di bulanan itu memang pada saat ini yang dilakukan seperti itu. Kemudian ya supaya kontribusi Ibu itu dari penelitian ini lebih terukur, maka perlu rujukan dari hasil-hasil penelitian yang bisa digunakan sebagai pembanding. Jadi peningkatan melalui penelitian Ibu itu apa gitu ya. baik, Prof. Oke, terima kasih banyak. Tetapi ya effort Bu Kristina untuk menindaklanjuti catatan LHPT juga sudah luar biasa. Saya sangat apresiasi. Oke, sementara Bu Kristina saya masukkan ke waiting room dulu, Nje. Baik, Prof. Ya, oke. Gimana Prof Dini? Ya, gini, aku kan tadinya pakai ini apa namanya?